Suara saya kedengeran nggak? Jelas nggak suara saya? 16.35. Dah, Azrun. Ya, elah. Dah, Azrun. Terima kasih responnya, Dea, Danang, Dwi Aldi. Ya, kita lanjut aja ya. Jadi waktu kita hari Jumat ketemu itu, kita kan bahas ini nih. Yang ini, logika informatika. Bener gak? Terus sampailah ke titik. Ke tabel ini. Masih ingat? Yang respon, nah saya lihat dulu. Ada yang respon. Oke, masih ingat ya? Nah, sekarang gini, saya refresh dikit. Nah, biar kita bisa masuk ke percabangan yang sesungguhnya. Jadi kalau di yang kita akan pakai itu adalah negasi, operator-operatornya adalah negasi atau not, dibaca not, kemudian n, kemudian or, gitu. Nah, saya buka di sini. Fatal error. Apaan? Sakit juga nih borlannya. Configuration cannot. Sorry ya guys. Lucu aja nih lihat laptop. Udah sakit ya. Mulai kan. Nah, kalian tuh ada mata kuliah PTI ya. PTI itu belajar perulangan juga, percabangan gitu.
Berarti kalian udah pakai variabel tipe data gitu kan ya? Untung aja udah dipelajari ya variabel tipe data ya, jadi bisa bikin rumus gitu ya. Oke. Udahlah, nggak usah dibahas lah itu. Kita sekarang tetap balik lagi ke konteksnya algoritma. Jadi, kalau dibilang negasi, negasi berarti kebalikannya not gitu ya, atau not kan ya. Nah, kalau n, perhatikan lagi. Misalnya ada dua syarat nih. Yang satu syaratnya benar terpenuhi, yang syarat keduanya terpenuhi juga. Jadi nanti konklusinya atau kesimpulannya atau hasilnya benar. Tapi kalau pakai n, ini memang harus semua syaratnya benar, baru benar. Tapi kalau ada saja satu syaratnya yang salah, ya dia nanti konklusinya atau hasilnya atau kesimpulannya itu salah gitu. Nah, beda atau kebalikan dengan or. Kalau or, semua syaratnya salah, baru dia salah. Di lain itu, misalnya syaratnya ada yang benar, ada yang salah, ada yang salah, ada yang benar, ada yang benar semua. Kalau untuk or itu dianggap benar gitu. Jadi kalau di or itu malah dianggap salah semua kalau semua syaratnya salah semua. Nah, saya beri contoh nih. Dengarkan baik-baik ya. Akan diberikan makan siang gratis jika statusnya anak yatim dan uang jajannya kurang dari Rp1.000. Akan diberikan makan siang gratis jika statusnya anak yatim dan uang jajannya kurang dari Rp1.000. Ternyata ada seorang statusnya anak yatim. Uang jajannya 1.200. Dapat makan siang gratis nggak seseorang ini? Dengarkan baik-baik lagi ya. Dengarkan baik-baik lagi. Contoh soal. Oh, udah ada yang jawab nih. Udah ada yang jawab. Kita lihat. Enggak. Oke, Anas. Kenapa enggak dapet? Oke, dia juga jawabnya enggak. Azrun jawabnya enggak. Kenapa enggak dapet? Lebih dari 1.000 uang jajannya. Dan dia menggunakan operator N. Syaratnya ada berapa syaratnya? Untuk mendapatkan makan siang gratis, tadi syaratnya dari soal ada berapa? Ada 2. Statusnya dan jumlah uang jajan. Ya kan? Ternyata untuk statusnya dia memenuhi. Benar ya, syarat yang pertama tadi benar, dia anak yatim. Tapi syarat yang kedua, uang jajannya 1.200 nggak memenuhi, nggak benar. Nah, balik di sini kan, kalau dia syarat pertamanya benar, syarat keduanya salah, ya konklusinya jadi salah. Maka dia tidak mendapatkan makan siang gratis. Tapi kalau saya ganti nih, operatornya jadi or. Seseorang itu akan mendapatkan makan siang gratis jika statusnya anak yatim dan jumlah uang jajannya di bawah 1.000, kurang dari 1.000.
Seseorang ini statusnya anak yatim. Uang jajannya 1.200. Dapat makan siang gratis nggak? Ketika operatornya diubah menjadi OR. Ya ampun. Ignatius, serius dong. Dapat ya, karena apa? Bukan gitu. Iya sih, kasihan. Tapi ini kaitannya kalau kita implementasiin fakta berlambang ke dalam bentuk komputer, kan komputer nggak punya perasaan gitu loh, seperti manusia memiliki perasaan empati kepada orang lain gitu tuh enggak. Nah, tadi kan ada 2 syarat. Syaratnya statusnya anak yatim dan atau operatornya atau berarti benar tadi statusnya anak yatim benar. Atau syarat kedua uang jajannya kurang dari 1.000 tapi kenyataannya uang jajannya 1.200. Berarti kan tidak terpenuhi. Kita lihat yang kolom OR. Apa hasilnya? Tetap dia nggak benar. Berarti dia dapat makan siang gratis. Gitu. Sampai di sini paham kira-kira? Oke, good. Alvina, Abdurrahman, Afan. Ya, kita lanjut ya. Berarti pada saat sekolah mungkin ada yang ingat pernah belajar tabel kebenaran, silogisme, tautologi yang kayak gitu. Ternyata di dunia IT ini kepake sebagai kontribusi keilmuan tadi menjadi sebuah teknik di dalam logika pemrograman, masuk di percabangan tepatnya. Lanjut ke sini. Percabangan gitu. Karena kita menggunakan toolsnya adalah C++, percabangannya, implementasinya menggunakan C++. Jadi percabangannya ada 3. If, boleh if-nya 2, 3, 4, atau if-nya 1 tergantung. Jadi if itu boleh 1 di dalam 1 case. Jadi tergantung case-nya, tergantung kasusnya. Kalau kasus itu hanya bisa menggunakan 1 syarat aja, ya pakai 1 if aja gitu. Kemudian if dipasangkan dengan else. Dan yang ketiga itu adalah switch. Nanti kita juga akan melihat perbedaannya. Apa perbedaan if else, dan switch. Kalau di perulangan kita sudah lihat ya, perbedaan antara perulangan while, do while, dan for. Untuk bentuk flowchart pun ternyata mempengaruhi. Do while itu berbeda bentuk flowchartnya. Karena apa? Jenis baris instruksinya yang membuat jadi beda. Tapi kalau perulangan while dengan for itu sama bentuk flowchartnya. Nah, sekarang kita kenali bahwa di percabangan itu ada 3 untuk yang C++. Kalau kalian pakai bahasa pemrograman Pascal, Delphi, kayak gitu, dia itu percabangannya ada if, then else, kayak gitu. Dan saya lupa satu lagi, switch. Mirip dengan switch, tapi saya lupa namanya apa. Ya. Ini karena C++, jadi kalau ngomongin C, C crash, C++,
sama nih percabangannya if else, switch. Kemudian nanti ke Java kayak gitu juga sama percabangannya ini. Nanti di Python juga sama percabangannya ini. Oke, kita kenali satu dulu ya. Jangan semuanya dikenali. Nanti jadi nggak tajam gitu perkenalannya. Jadi percabangan itu dipakai untuk apa sih? Dipakai pada saat ada kondisi atau kasus yang dimana dia itu memiliki suatu pilihan, di mana pilihan itu memiliki syarat gitu loh. Untuk memilih satu pilihan, dia memiliki syarat, itu percabangan. Namanya percabangan ya, berarti bisa bercabang-cabang. Iya, bisa lebih dari satu if dong, Bu. Iya, bisa 10, bisa 5 if-nya. Jadi pilihannya bisa 5 pilihan, 10 pilihan, di mana untuk masing-masing pilihan syaratnya sendiri-sendiri. Gitu ya. Misalnya gini, saya akan membeli handphone iPhone 12. Saya ulangi lagi. Saya akan membeli iPhone 12 jika nilai IP saya di semester 1 minimal 3,5. Ternyata mendapatkan nilai IP di semester 1 3,45. Beli iPhone 12 nggak jadinya nih? Saya akan beli iPhone 12 kalau IP saya minimal 3,5. Ternyata kenyataannya IP semester 1-nya 3,45. Jadi dibeli nggak nih iPhone-nya? Beli aja Bu, nggak ada pilihan lain. Karena itu keinginan saya. Nah, nggak jadi beli, ya kan? Nah, kalau IP saya, gitu kan, diberi lagi cabang. Kalau IP saya minimal 3,5, saya akan beli iPhone 12. Kalau IP saya di bawah 3,5, saya akan beli Samsung A21 gitu. Ternyata IP-nya 3,45. Jadi pilihannya ada dua, dia akan beli iPhone 12 atau Samsung A21. Tapi dia akan beli iPhone 12 kalau IP-nya minimal 3,5. Dan dia akan beli Samsung A21 Samsung, iya bacanya Samsung, tapi kalau di Indonesia Samsung ya. Samsung A21 kalau IP-nya di bawah 3,5. Ternyata IP-nya 3,45. Maka dia yang mana yang akan dia beli? Yang mana yang akan dia beli? Ini bener kamu tuh Anas. Samsung. Bacanya Samsung, tulisnya Samsung Anas. Aduh. Iya, ya dia beli Samsung, ya kan? Oh, Samsung tuh murah ya. Saya tuh suka dengan Xperia dan Samsung. Tuh komponennya keren gitu. Tapi kalau udah sekali rusak, udah buang. Jangan pernah diperbaiki. Itu bakal mahal, geng. Akhirnya saya juga mencoba merek-merek lain. Jadi handphone tuh udah macam-macam. Ya gitu deh ya. Terus dia harusnya beli Samsung ya.
Yang mana yang tadi pilihan, yang mana yang tadi syarat, yang mana alternatif atau pilihan? Yang dikatakan pilihan itu tadi alternatif iPhone 12 dan Samsung kan. Syaratnya yang tadi IP minimal 3,5, IP kurang dari 3,5. Itu syarat. Nah, sekarang kita lihat gimana caranya kalau kita mau pakai if gitu kan. Cara nulisnya gimana? Cara penulisan if itu seperti ini. If diikuti dengan syarat atau kondisi. Diikuti syarat atau kondisi. Kalau syarat atau kondisinya terpenuhi, dia akan mengeksekusi ini blok statementnya. Jadi statementnya boleh satu baris, boleh dua baris, sampai statement ke end. Seberapa banyak dia membutuhkan statement. Berikutnya saya kasih contoh soal. Udah dibaca? Kalian udah baca slide ini? Jadi ada kasus nih. Mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah algoritma kalau dia beruntung ya kan. Oke, makasih Adam udah baca. Kalau dia mendapatkan nilai akhirnya lebih dari 80. Jadi alternatifnya atau pilihannya adalah dia akan lulus. Dengan syarat apa? Nilai akhir algoritmanya lebih dari 80 gitu kan. Jadi nanti ini di syarat pasti akan berisi yang namanya variabel, operator, dan value gitu. Jadi kalau kita balik sini, ini syaratnya nih. Ini syaratnya nih. Ini syarat. Maka akan lulus. Nah, yang ini, yang nilai akhir, ini jadikan variabel karena dia akan yang dikomparasi dengan value ini, 80. Ini value atau nilai. Ini lebih besar ini namanya operator. Nah, lihat operator kan macam-macam jenisnya. Ada operator penanda, operator apa lagi? Aritmatika gitu ya. Nah, ini harus dibaca ulang. Kalau nanya lah itu operator tadi ibunya bilang operator and or, ya iya itu operator juga tapi operator yang jenis lain. Oke, lanjut. Terus yang ini tadi nilai akhir kan variabel. Kan kita nggak tahu nilai akhir yang mau dikomparasi dengan 80 tuh berapa. Karena belum diketahui, maka kan ada proses input. Ya ini dia nggak variabel. Nilai itu kan bisa pecahan, bisa bulat. Jadi, siapkan variabel. Saya berilah tipe datanya float. Nama variabelnya nilai underscore akhir. Kalau misalnya ada yang bilang, Bu, saya nggak suka nama variabelnya nilai underscore akhir. Ya udah diganti aja sesuai kesukaan kalian. Misalnya NA aja, Bu. Ya, apa-apa. Tapi ingat sampai bawah diganti menjadi NA yang nilai underscore akhirnya. Langkah 2, berikan data ke dalam variabel nilai underscore akhir ini dengan melakukan proses input.
data ke variabel nilai underscore akhir. Langkah ketiga, ini kan kalau di langkah kedua berarti asumsinya variabel nilai underscore akhir sudah memiliki data, sehingga kita langsung bisa di langkah berikutnya masuk ke proses seleksi menggunakan if, gitu ya. Menggunakan if. Di mana? If nilai akhir lebih besar 80. Kalau ini benar, maka akan dieksekusi block statement ini. Block statementnya tuh isinya adalah lulus gitu. Karena tadi lulus itu menjadi alternatif atau pilihan. Syaratnya dia bisa lulus, syaratnya ya nilai akhirnya lebih dari 80. Begitu. Gimana kira-kira masuk nggak? Iya, nggak apa-apa, Megat. Gimana kira-kira masuk nggak nih? Bisa memahami nggak? Masuk, ya. Good, Adam. Semoga tetap paham ya. Again, bermasalah nih. Harus di restart. Saya nggak bisa uji coba di sini. Maaf ya. Oh, kita uji coba di sini aja. Ya, kalau dia kuat. Di sini aja. Online GDP CPP. Online GDB CPP. Oke. Coba kita geret ke sini ya. Ctrl V. Angka ininya dihapus. Oke. Float nilai akhir diakhiri titik koma. Inputnya jadi sein. Bisa nggak ya dia pakai sein? Lupa saya, kemarin dicoba di kelas ini bukan ya? Titik koma. Langkah 3 menggunakan if. Tampilkan ini jadi cout. Cout. Gini. Saya lupa beneran. Cout. Nah, sekarang kita cobain. Nah, sekarang kita coba run. Nah, sekarang kita masukin nilai akhirnya 81. Nih, yang di bawah ini, Perhatikan di sini. Ini bisa dipindah nggak sih? Nah, saya enter nih. Saya enter. Tuh, jawabannya lulus. Aduh, gimana sih cara bawanya? Ini lulus. Ini lulus ya. Nah, kalau misalnya saya coba lagi nih, saya run lagi. Saya masukin nilai 80. Apa dong hasilnya? Kalau 80 apa hasilnya?
Hasilnya bukan nggak tahu atau cum laude Rizky. Hasilnya ini Aisyah. Saya ulang lagi deh. Tuh, kosong. Kenapa kosong? Kita lihat gini. Kan di input nih 80. Terus di komparasi di sini. 80 lebih besar dari 80. Bener nggak? Nggak bener. Berarti ini kan dilewatin. Ketika ini dilewati, di sini kan nggak ada instruksi lain gitu loh. Langsung N di bawahnya. Ya udah selesai, nggak ada apa-apa kecuali diberikan syarat yang lain seperti yang tadi saya contohkan. Nilainya kurang dari sama dengan. Kita bikinlah di sini tidak lulus atau cum laude atau silakan belajar lagi gitu ya. Sekarang kita coba. Kalau saya input nih. Saya input 80. Nah, hasilnya apa? 80 lebih besar dari 80. Salah, berarti ini udah nggak usah dibaca. Nggak bakal dibaca. Dia akan ke if berikutnya, ke syarat berikutnya. 80 kurang dari sama dengan 80. Oh, masih masuk. Berarti ini dibaca. Maka di dalam block statement ada statement menampilkan kalimat tidak lulus gitu kan. Makanya ketika saya enter tidak lulusnya itu keluar. Gitu. Gimana perasaannya berkenalan dengan percabangan atau selection? Menyenangkan. Menurut Awan menyenangkan ya. Dia nggak ganas kan, dia baik-baik kan. Udah ini kok, udah jinak nih percabangan. Yuk. Jadi kalau ini aja flowchartnya gimana? Flowchart if. If itu ada kondisinya, berarti di sini untuk ini kita harus menggunakan simbol belah ketupat seperti ini. Tadi ada variabelnya cuma satu, nilai akhir, tipe datanya float, kemudian proses input. Setelah proses input kan langkah ketiga tadi seleksi. If nilai akhir lebih besar. Nah, ini kondisinya di sini. Karena kita pakai belah ketupat, berarti kan ada dua kaki keluaran. Kalau nilai akhir lebih besar sama lebih besar 80 itu benar, apa yang dia lakukan? Tampilkan dulu. Setelah ini nggak ada lagi, dia nggak punya statement lain. Ya udah selesai. Kalau ini nggak benar, ya selesai juga tadi. Begitu. Ini bentuk flowchartnya. Ada pertanyaan? Kalau nambah if, satu lagi ya. Kalau nambah if satu lagi. Ini tak kontrol C deh. Bentar, kita buka visionya. Kalau sesuai yang tadi contoh ya, if-nya ada dua gitu. Itu dibaca satu-satu. Bentar. Kita ke sini. Oke. Ini kan. Ini saya jadiin satu aja lah ya daripada saya gambar. Bisa nggak ya ini saya hapus? Gak bisa. Kayaknya saya harus gambar lagi. Tak apalah, tak apa. Masalah. Nah, nih. Terminator awal.
terminator akhir, terus tadi inputan, tipe data, terus kita ikuti aja ya ini simbol-simbolnya. Simbol proses, terus yang ini ya, belah ketupat 1. Belah ketupat 1. Kalau dia benar, tadi tampilkan lulus. Terus kalau dia salah, ini dia. Tak kasih tahu. Biar kalian ya jadi tahu gitu ya. Dikasih tahu ya biar jadi tahu. Nah, kok nggak ke atas dia? Oke. Udah sama. Ini saya anggap sama lah ya. Nggak usah saya isi lagi. Bisa nggak? Bingung nggak kalau saya gini? Ini ngikutin ini loh. Ngikutin ini sampai ini. Sampai tampilkan lulus. Ini saya kasih tulisan. Tampilkan lulus. Lulus. Itu. Ini kalau kakinya saya kasih tanda ini tak geser sedikit sini. Ini kalau kakinya jawabannya iya, kalau ini benar ya. Kalau ini apa tadi isinya? Nilai akhir lebih besar 80. Kalau iya, dia akan tampilkan lulus. Gitu, paham sampai sini? Setelah itu kalau habis lulus ya udah dia nggak punya apa lagi, nggak punya keputusan lain atau instruksi lain. Tapi kalau nilai akhirnya kurang dari sama dengan 80, lanjut. Terus di sini kalau ini kan iya. Kalau dia enggak kan dia masih ada pilihan lain, masih ada syarat lain. Berarti tidaknya tuh ke sini. Tidak. Nah, setelah itu kalau yang ini tadi terpenuhi, kalau ini terpenuhi, berarti iya kan? Benar nggak nilainya kurang dari sama dengan? Ini kan tidak lulus. Nah, ke sini dia. Ini untuk jawaban. Nah, dia kakinya juga dua lagi. Ya. Setelah tidak lulus ada lagi nggak? Nggak ada. Ya karena nggak ada, ya udah keselesai. Keselesai. Gitu. Terus kakinya kan masih ada satu lagi. Ini ada 2. Ya tidak. Ini juga harus ada 2. Iya dan tidak. Kalau dia tidak benar, kemana lagi? Habis kan tadi. Karena habis ya dia keselesai juga. Gitu. Jadi satu syarat itu satu belah ketupat. Di dalam satu syarat itu boleh lebih dari satu variabel gitu. Gimana? Paham nggak kira-kira?
Nah, ini saya hapus. Ini saya ambil apa nih? Ctrl C, masukin sini. Nah, jadinya gini. Oke, karena sudah paham dan waktu perkuliahan kita sudah habis, walaupun kita tadi telat 1 jam ya, hampir 1 jam, maafkan saya karena tidak disengaja. Semoga kalian bisa ikhlas dan mau menerimanya, tidak menuntut saya nanti di akhirat ya. Kita sudahi, kita lanjut besok pagi ya, jam 7. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya share hari ini bisa bermanfaat dan kalian tetap semangat. Sampai jumpa.